Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Eza Suryadi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi C++ atau C di dalam komputer kita. Nah, jadi nanti C++ kita akan bisa terinstall di dalam komputer dan juga kita akan menjalankannya di dalam kode editor. Nah, jadi saya akan menjelaskan step by stepnya dan kemudian setelah kita install, kita akan menjalankan program sederhana di dalam C++. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Ya, oke teman-teman semua, di sini kita akan membahas pertama tentang materi 9.1 terkait dengan robotika dan pemrograman. Pertama-tama, apa itu robotika dasar dan juga Arduino? Arduino sendiri adalah platform microcontroller open source yang dapat digunakan untuk membuat perangkat elektronik interaktif. Arduino tersendiri itu terdiri dari papan microcontroller, itu tuh seperti ada Arduino Uno, terus ada Nano, Mega, dan lain sebagainya. Kemudian ada Arduino IDE. Nah, Arduino IDE itu adalah sebuah platform ya untuk menulis dan upload sebuah program. Jadi itu tempat pemrograman ya teman-teman. Kemudian juga ada pin input, pin output. Nah, juga itu untuk memungkinkan Arduino membaca sensor dan mengontrol aktuator. Nah, Arduino sendiri juga itu menggunakan bahasa C++ ya teman-teman. Nah, dengan struktur sederhana sehingga mudah dipelajari. Kemudian konsep kerja dari Arduino. Konsep kerja Arduino sendiri ada input, ada proses, ada output. Nah, di input sendiri itu artinya Arduino bisa menerima data dari sensor, misalnya jarak, cahaya, dan suhu. Kemudian untuk yang proses artinya data diproses oleh sensor. Nah, kemudian diproses lagi menggunakan logika pemrograman. Kemudian output. Nah, output sendiri adalah hasil keluaran dari pemrograman tadi yang dijalankan melalui aktuator. Aktuator sendiri di sini ada motor, ada LED, buzzer, dan juga servo. Kemudian kita belajar terkait dengan dasar pemrograman Arduino. Nah, Arduino sendiri itu ada dua fungsi utama ya teman-teman. Nah, di sini ada void setup dan juga void loop. Nah, void setup sendiri itu untuk menginisiasikan awal, jadi kode yang dijalankan hanya sekali saja. Kemudian juga ada void loop yang artinya logika utama yang berjalan terus-menerus. Artinya kode ini terus berulang selama program itu jalan. Kemudian Arduino itu membaca sensor melalui ada analog read, kemudian analog read, analog ya digital read. Nah, jadi ini tergantung ya ini kita menggunakan analog atau digital. Nah, jadi kalau analog sendiri nilainya itu berupa 0 sampai 1023. Kemudian menggunakan high kalau yang digital atau low. Kemudian outputnya sama ya teman-teman. Digital write, kemudian ada analog write. Kemudian pembacaan sensor. Nah, kita menggunakan sensor ultrasonik teman-teman. Di sini tipe HC-SR0. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu Arduino menerima sinyal dari pin, kemudian sensor memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian gelombang memantulkan dari objek, kemudian pin echo menerima pantulan, kemudian Arduino menghitung waktu untuk mendapatkan jarak. Jadi konsep sederhana seperti itu. Nah, kemudian contoh kodenya adalah dia. Kita ngedefine triknya itu. Ini tadi pinnya ada di pin 9, kemudian echo-nya ada di pin 10. Dan kemudian di serial bikinnya, kemudian pin modenya artinya dijalankannya di situ, kemudian void loop. Nah, jadi program itu terus berjalan, jadi menghitung berapa jaraknya sih. Oke. Kemudian membahas tentang sensor suhu ya teman-teman. Di sini ada LM35, MTC dan juga DHT11. Nah, di sini ada sensor analog teman-teman. Sensor analog sendiri di sini menggunakan LM35. Jadi menghasilkan tegangan yang proporsional terhadap suhu. Kemudian mudah digunakan di stabil. Contoh kodenya adalah seperti ini teman-teman. Pertama kita inisiasikan dulu sensornya ada di pin mana. Ini ada pin A0 di Arduino-nya. Kemudian ada void setup. Nah, artinya kita inisiasikan dulu sensornya.
Kemudian kita melakukan looping ya di sini. Kita membaca analog sensor, kemudian kita masukkan nilai-nilainya dan kita keluarkan hasilnya. Oke, seperti itu. Kemudian ada kontrol motor, teman. Nah, di sini motornya motor DC menggunakan driver L298N. Nah, di sini kita digunakan untuk mengatur arah putaran, kemudian mengatur kecepatannya, PWM atau RPM, bisa. Nah, ini contoh kodenya, teman-teman. Nah, ini sama saja kita inisialisasikan, ini pinnya, ada di pin 5 dan pin 6. Kemudian ini diinisialisasikan lagi di setup nih. Kemudian ini kita looping ya, teman-teman, menggunakan analog write dan digital write. Kemudian kita menggunakan servo motor, teman-teman. Saya jelaskan. Nah, jadi servo motor itu uh, menggunakan Arduino ya, teman-teman. Biasanya itu merupakan alat untuk memutar sebuah seperti sendi gitu, teman-teman. Jadi lebih fleksibel. Dan servo motor itu kegunaannya banyak sekali. Di sini kita menggunakan servo motor. Nah, di sini servo motor itu harus kita deklarasikan ya, teman-teman. Menggunakan library yang bernama servo.h. Nah, kemudian kita masukkan ininya, pinnya berapa, kemudian kita inisialisasikan di setup 9 digital write 90, artinya ini bergerak sebesar 90 derajat, 90 derajat searah jarum jam. Kemudian kita nanti akan melakukan simulasi menggunakan Tinkercad. Jadi kelebihan Tinkercad itu tidak perlu hardware. Kemudian kita juga bisa melakukan simulasi sensor dan motor. Kemudian juga kita bisa melakukan visualisasi nilai sensor dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar tentang lintas bahasa pemrograman. Nah, di sini ada logika dasar yang sama. Nah, di sini contohnya ya kita memiliki logika dasar sama itu seperti variabel. Tentunya di setiap bahasa pemrograman itu memiliki variabel. Kemudian operator logikanya, kemudian juga pasti ada if else, kemudian juga ada loop, kemudian ada fungsi, dan juga ada array. Nah, contoh perbandingannya di sini kita punya C++, kemudian JavaScript dan juga PHP. Di sini pertama, contoh ya teman-teman, ini kita menggunakan variabel x. Nah, menggunakan tipe data integer dengan nilai 10. Kemudian ketika x itu lebih besar dari 5, maka akan di-print, teman-teman. Nah, ini menggunakan Arduino, konsep Arduino. Nah, jadi akan terprint besar. Nah, karena x lebih besar dari 10, x lebih besar dari 5, maka hasilnya nanti akan mengeluarkan output besar. Sama halnya dengan JavaScript, sama, tapi memang sintaknya beda, tapi logikanya tetap sama. Kemudian sama dengan PHP, ini merupakan tipe datanya dengan variabel. Ketika x ini lebih besar dari 5, maka echo itu artinya print, teman-teman, akan bernilai besar. Oke. Kemudian ini adalah rangkuman untuk C++, teman-teman. Jadi C++ itu strong typed, kemudian efisien untuk hardware, kemudian dekat dengan level mesin, dan juga C++ itu mendukung OOP, STL, dan juga template. Nah, selain itu juga C++ itu banyak digunakan di game ya, teman-teman. Di game-game itu kebanyakan menggunakan C++. Bisa jadi bisa menggunakan C++, bisa menggunakan C, atau juga C#. Kebanyakan C. Contohnya adalah PUBG. PUBG itu menggunakan C++ karena itu efisien terhadap hardware dan juga operasinya juga cepat. Kemudian tips menulis kode supaya rapi. Nah, tipsnya pertama adalah menggunakan indentasi konsisten. Kemudian menggunakan komentar seperlunya. Kemudian juga fungsi tidak terlalu panjang. Dan juga nama variabelnya itu jelas, jadi tidak memusingkan ketika membaca. Kemudian langkah lanjutan, teman-teman. Nah, di sini ada OOP. Nah, OOP itu saya akan bahas konsep pentingnya. Jadi OOP sendiri itu memiliki konsep penting di sini. Salah satunya itu adalah class. Kemudian juga ada object, kemudian ada encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Kemudian ada STL. Nah, STL sendiri ini standar library, teman-teman. Nah, di sini ada vektor, ada string, ada map, ada algoritma, dan lain-lain. Kemudian juga ada radin untuk mencari nilai random dan lain sebagainya. Jadi itu standar library yang ada di C++. Kemudian template, teman-teman. Nah, template ini seperti ini, bisa kalian lihat. Jadi template
type name T, kemudian T tambah, T A, T B, kemudian return A plus B. Kemudian juga integrasi dengan IoT. Nah, IoT sendiri kan intinya adalah internet, teman. Jadi pada dasarnya Arduino itu bisa membaca sensor, kemudian ESP itu untuk mengirimkan data ke internet. Kemudian kita menggunakan protokol HTTP atau MQTT untuk berkomunikasi. Oke, seperti itu teman. Sekarang kita akan lanjut ke dalam simulasi di Arduino. Kita akan menggunakan Tinkercad. Lanjut. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam Tinkercad. Dan di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian sederhana menggunakan lampu LED. Nah, kemudian ada resistor di sini, ada 3 resistor. Nah, di sini resistornya bernilai 1000 ohm. Jadi ini bernilai 1000 ohm teman-teman. 1 k ohm. Jadi setiap resistor. Nah, di sini saya ada LED-nya. LED-nya ada 3, ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Nah, kemudian untuk ground-nya saya sambungkan ke dalam saluran ini yang teman-teman di breadboard-nya di negatif. Jadi ini sudah teraliri dengan listrik negatif. Jadi bisa untuk menyalakan. Karena portnya sangat terbatas. Jadi kita menggunakan breadboard supaya kita bisa lebih banyak lagi, lebih fleksibel lagi untuk melakukan sebuah rangkaian. Nah, kemudian di sini untuk yang A, untuk yang merah ya teman-teman. Nah, yang merah ini kita menggunakan pin yang ada di pertama kita masuk ke resistor dulu. Jadi ini sambungannya yang merah, kemudian masuk ke sini. Ini jadi satu baris ini satu kolom ini satu aliran listrik, kemudian masuk ke dalam resistor. Nah, kemudian ini yang positif masuk ke pin nomor 1. Nah, kemudian kita deklarasikan teman-teman di sini LED merah dengan tipe data LED dengan tipe data integer di sini ada di pin 1. Kemudian juga sama dengan kuning ada di pin 2 dan juga yang hijau ada di pin 3. Kemudian kita inisiasikan teman-teman di sini pin mode LED merah menghasilkan output sebagai output. Kemudian sama juga kuning sebagai output dan hijau sebagai output. Kemudian kita melakukan looping ya teman-teman di sini. Jadi untuk looping yang pertama di zone right LED merah itu akan hidup bernilai high, kemudian yang lain ini bernilai low, artinya yang lain akan mati. Jadi hanya warna merah saja yang hidup. Kemudian ini untuk yang loop yang kedua yang kuning yang akan hidup, karena di sini yang high adalah yang kuning. Kemudian untuk looping yang ketiga di sini warna hijau yang hidup, karena yang lain low dan yang hijau yang high. Kemudian delaynya di sini 1000, berarti ini 1000 milisecond. Nah, ini jadi 1 detik kan kurang lebih. Kemudian kita akan coba jalankan programnya. Nah, lampunya akan menyala teman-teman. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Selama 1 detik dan akan terus bergantian. Jadi ini akan terus berjalan sampai energinya habis teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk materi 9.1. Lanjut ke materi 9.2. Pertama-tama kalian bisa cari ya di teman-teman di Google MySJS2 ini. Nah, jadi ini adalah sebuah software distributor di building platform for Windows. Ya, jadi ini bisa easy environment untuk membuat C. Jadi nanti itu ada GCC, ada G++ dan lain sebagainya. Nah, di sini setelah itu kalian bisa install aja di sini. Nah, di sini sedang instalasi ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita double klik saja. Tunggu sebentar. Ya, kita sudah masuk ke dalam setupnya, teman-teman. Di sini kita bisa langsung next saja sesuai dengan petunjuknya. Next. Kemudian bisa next aja, teman-teman. Kemudian kita bisa next saja. Ini nama programnya. Dan akan instalasi.
Sini kita bisa tunggu saja, nggak selesai. Di sini kita bisa baca-baca ya teman-teman. Instalasi environment. Di sini saya juga punya instalasinya teman-teman. Nanti ada comment shell-nya apa, kemudian path-nya itu apa, dan lain sebagainya. Untuk cek-cek juga bisa nanti. Nah, kita tunggu saja ini. Oke teman-teman, sini sudah ya teman-teman. Kita bisa langsung klik saja finish. Nah, di sini sudah masuk main prompt-nya. Nah, langsung kalian bisa copy ini, atau kalian bisa masuk ke dalam ini tadi teman, webnya tadi. Kalian copy saja. Saran saya gini saja teman, copy, dan masuk lagi ke sini. Ya oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam UCRT ya teman-teman ya. UCRT 64. Di sini kita bisa copy saja ini comment shell-nya. Nah, kemudian kita bisa paste dari sini. Kemudian enter. Nah, kemudian enter saja teman-teman. Tadi enter saja. Kemudian Y teman-teman. Y besar. Nah, kemudian program akan menjalankan instalasi teman. Tunggu saja hingga instalasi selesai. Sini saya perbesar. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi ya teman-teman. Di sini kita bisa close saja. Nah, kemudian kita buat patch bin-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa copy saja. Kemudian kalian bisa masuk ke setting. Kemudian kita bisa masuk ke sistem. Kemudian masuk ke about. Scroll ke bawah, about. Kemudian masuk advanced system setting. Kemudian masuk ke environment variable. Di sini masuk ke paths. Kemudian edit itu atau new. Edit aja. Di sini new teman-teman. Di sini kita bisa copy saja yang tadi sudah di itu. Nah, kemudian oke. Kemudian oke. Nah, setelah itu oke. Nah, oke teman-teman. Itu adalah proses instalasinya teman-teman. Kemudian kita akan cek ya teman-teman. Versi dari GCC C++ yang kita sudah install. Di sini kita bisa masuk shell atau kita bisa menggunakan CMD. Di sini saya ingin menggunakan shell aja. Windows PowerShell. Kemudian kalian copy saja. Nah, oke teman-teman. Di sini sudah terinstall teman-teman. Di sini ada GCC version, ini ada versi 152.0. Kemudian ada versi 15.2.0 untuk G++ nya. Kemudian ini sudah juga. Nah, untuk GDP versionnya nih 16.3. Oke, sesuai dengan lisensinya teman-teman. Jadi jika ini sudah berhasil dicek dan hasilnya adalah keluar build versinya, maka artinya kita sudah bisa menjalankan C++ di dalam komputer kita. Ya oke teman-teman, di sini karena compilernya sudah terinstall teman-teman, di sini kita bisa langsung saja masuk ke dalam kode editornya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Langsung saja masuk Visual Studio Code. Langsung saja masuk ke dalam folder ya teman-teman. Di sini langsung saja open folder. Langsung kemudian sini. Oke, di sini kita sudah membuatnya teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung saja masuk ke dalam extension teman-teman di sini. Nah, kemudian kalian bisa cari C++ ya teman di sini. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada extensionnya C++.
Nah, kemudian kalian bisa lakukan instalasi, teman-teman. Di sini karena saya sudah melakukan instalasi, maka saya tidak perlu melakukan instalasi lagi. Jadi kalian melakukan instalasi saja, teman-teman. Di sini nanti akan ada instalasi. Kemudian setelah itu, apalagi kemudian kita menginstal namanya kode runner. Nah, ini teman-teman. Di sini ada kode runner. Di sini kalian bisa install saja supaya kita bisa menjalankan programnya, teman-teman. Oke. Setelah melakukan instalasi, kalian bisa langsung saja balik ke file. Kemudian di sini kita akan coba buat program yang sederhana sekali. Kita tambahkan tes 1 ya, .cpp. Oke, kemudian kita akan coba buat program sederhana untuk menampilkan hello world. Oke, pertama kita input dulu modulnya, teman-teman. Sini melakukan library-nya, nama include iostream. Kemudian di sini langsung saja kita menggunakan using namespace std. Kemudian integer main. Ini langsung saja cout untuk fungsi keluaran, teman-teman, untuk fungsi print. Di sini kemudian hello. Oke. Setelah itu end line untuk mengakhiri sebuah line. Di sini kita bisa tambahkan aja return 0, nggak apa-apa. Tidak ditambahkan juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita akan cek apakah akan jalan programnya, teman-teman. Sini run saja. Kemudian di sini kita memilih G++, teman-teman, karena kita menjalankan menggunakan C++. Jadi kita menggunakan G++ saja. Kita tunggu. Yap. Oke, selesai. Kemudian masuk terminal dan ya sudah terprint, teman-teman. Di sini cukup sederhana ya, teman-teman. Oke, selain itu saya akan menjelaskan lagi sederhana-sederhana ya, teman-teman, seperti tipe data. Kemudian kita akan membuat kalkulator sederhana di dalam C++. Oke, saya akan melakukan close dulu di sini. Kemudian saya akan membuat program baru. Di sini adalah test2.c. Oke, di sini sama seperti tadi ya, teman-teman. Include iostream. iostream di sini sebagai modul atau library. Jadi ini menyimpan seperti print, kemudian input, output, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi ini yang cukup general library-nya. Kalau di C kan biasanya kita menggunakan stdio.h. Kalau di C++ kita menggunakan iostream. Di sini kita bisa langsung saja using namespace std dan integer main. Oke, di sini kita ingin menjelaskan satu-satu ya, teman. Kemudian bagaimana sih ingin membuat input, teman? Di sini kita masukkan nama ya, teman. Masukkan nama Anda. Ini aja langsung, karena kita tidak ingin itu, teman. Oke, langsung sin nama. Kemudian sini kita buat ya, teman, namanya string. Ini merupakan tipe data yaitu bernama string, teman. Di sini kita buat nama sebagai tipe datanya. Jadi tipe data, kemudian variabel. Nah, jadi variabel ini harus menyesuaikan dengan tipe datanya, teman-teman. Jadi kita sesuaikan. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Di sini halo. Kita pilih aja. Halo. Kemudian menggunakan lagi ya, teman, gini, nama sebagai variabel. Apa ya? Nama saya, kemudian saya adalah mahasiswa di Universitas
Diponegoro. Kemudian Endlay. Oke, cukup sederhana teman-teman. Di sini kita bisa langsung jalankan saja programnya. Ya, masukkan nama Anda. Di sini nama saya Izat. Ya, halo, nama saya Izat. Saya adalah mahasiswa di Universitas Diponegoro. Oke, cukup sederhana. Di sini saya akan jelaskan lagi juga tentang namanya tipe data integer, kemudian ada float, kemudian ada double, kemudian ada seperti long, kemudian long, kemudian short, kemudian dan lain sebagainya. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Pertama kita akan jelaskan tentang integer dulu, teman-teman. Di sini integer ini menyimpan sebuah angka ya teman-teman, angka desimal. Jadi angka yang tidak ada komanya. Sini adalah umur contohnya teman-teman. Umur di sini saya asumsikan pada umur saya 18, jadi 18. Kemudian cout umur. Oke. Jadi di sini akan menampilkan 18 teman-teman. Sebentar. Oke, Izat. Oke. Halo, nama saya Izat, mahasiswa Universitas Diponegoro 18. Nah, jadi integer ini gunanya untuk menyimpan angka desimal. Angka bilangan yang dari 1 sampai 10 gitu, teman. Nah, kemudian untuk float. Nah, float itu IPK ya, teman, boleh IPK 3,99 ya, teman. Oke. Kemudian sama ya teman-teman. Di sini kita juga coba namanya double. Double pi 3,14159. Jadi ini bedanya float sama double itu artinya kalau float ini bisa menyimpan bilangan koma ya teman-teman, tapi dia hanya terbatas sebanyak berapa kali, tidak sebanyak double. Double ini bisa menyimpan lebih banyak ya teman-teman, karena pada dasarnya float ini ukurannya adalah 4 byte. Ukurannya, tipe datanya adalah 4 byte. Kalau double ini bisa 8 byte ya teman-teman. Jadi untuk efisiensi memori sebenarnya float lebih bagus, tapi menyesuaikan lagi dengan kebutuhannya teman-teman. Di sini kita coba bisa ya teman-teman, kita cout float size of ya, size of di sini umur, sorry, kemudian Endlay. Kita coba jalankan teman-teman. Nah, 4. Berarti ini adalah 4 byte ya teman-teman. Ukuran dari memorinya itu adalah 4 byte. Jadi fungsi size of di sini gunanya adalah untuk mengecek ukuran memorinya itu berapa. Nah, kalau double kita juga cek ya teman. Double kita copy saja di sini. Copy pi berarti ya teman. Ada Z. Nah, jadi double itu bernilai 8 ya teman. Artinya dia memakan memori sebanyak 8 byte. Nah, jadi untuk efisiensi bisa kalian sesuaikan lagi teman-teman. Kapan harus menggunakan float, kapan harus menggunakan pi, kapan harus menggunakan integer, kapan harus menggunakan string. String ini kalau nggak salah kurang lebih 24 byte ya teman-teman. Nah, jadi disesuaikan lagi aja lah kegunaannya. Kemudian saya ingin menjelaskan lagi tentang long atau ya long. Long ini berarti kita bisa melakukan input sebuah data integer yang sangat-sangat besar, teman-teman. Kurang lebih kita bisa menambahkan banyak lah intinya. Long integer populasi, boleh populasi. Seandainya kita tambahkan angkanya sebanyak ini,
kemudian cout. Kita lihat batasannya. Oke, problem. Berarti ini kebanyakan ya mungkin teman. Nah, artinya sudah terlalu kebanyakan ini angkanya. Jadi long-long tidak bisa terlalu besar ini angkanya. Jadi harus dikecilkan lagi. Kita coba segini teman. Apakah bisa? Oke, kita coba. Ya bisa. Artinya cukup terbatas. Cuman dengan long-long ini kita bisa menggunakan angka yang lebih besar lagi ya teman-teman, dibandingkan kita hanya menggunakan integer. Oke, selanjutnya kita akan coba buat program untuk kalkulator ya teman-teman, di sini kalkulator sederhana. Oke, di sini kita coba buat, kita namakan kalkulator .cpp. Langsung saja kita buat modulnya IOStream, kemudian using namespace std. Kemudian integer main. Oke, di sini kita akan coba buat cout kalkulator sederhana. Oke. Kemudian kita ingin menambahkan teman-teman, di sini kita menggunakan float aja. Kita menggunakan dua data yaitu A dan juga B untuk angka keduanya. Kemudian kita melakukan input lagi teman-teman, cout. Masukkan nilai. Kemudian kita bisa sin untuk melakukan input A, jadi masuk A. Kemudian cout lagi untuk masukkan nilai B. Kemudian sin juga nilai B. Oke. Di sini kita ingin membuat sebuah opsi teman-teman kepada user ingin melakukan penjumlahan, pertambahan atau pengurangan dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan integer aja nih. Integer pilihan. Oke, di sini kemudian kita menggunakan switch case ya teman. Di sini opsi pilihan. Pilih switch case. Oh sorry, nggak apa gini aja. Ekspresinya ada di pilihan. Oke, kemudian case-nya, sorry kita aja case 1 berarti cout hasil penjumlahan. Oke. Di sini akan menampilkan A ditambah B. Kemudian enter. Kemudian break ya teman, karena selesai. Kemudian kita lanjut ke case yang kedua. Sorry. Kita copy saja biar lebih cepat. Hasil pengurangan. Dan break sama aja, lanjut case 3. Hasil perkalian. Sorry.
Sini kita melakukan perkalian ya teman. Kemudian break, lanjut lagi ke case yang keempat untuk pembagian. Di sini kita membuat gini teman nih, sudah disarankan dengan AI-nya ini. Jadi ketika B itu, pokoknya B itu tidak boleh lebih kecil, tidak boleh 0 teman, karena akan bernilai tidak terdefinisi. Maka untuk mengantisipasinya adalah ketika B itu sama dengan 0, maka kita akan menampilkan cout gini aja, sorry, error, tidak bisa melakukan pembagian dengan 0. Oke, cakep. Oke, cakep. Kemudian else, langsung saja cout hasil A dibagi B. Oke, dan enter, selesai. Kemudian default ya teman-teman, untuk mengantisipasi kalau seandainya opsinya itu tidak ada di dalam pilihan. Di sini kita akan langsung pilihan itu, langsung saja supaya memudahkan user. Pilih operasi. Boleh nih. Lanjut saja. Oke, bagus. Oke, sip. Terima kasih sudah dibantu menggunakan AI-nya. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan kalkulator sederhana ya teman-teman. Di sini jadi intinya cout ini artinya kita menampilkan output ya, perinan kalkulator sederhana. Kemudian float. Nah, jadi ini adalah sebuah tipe data float. Nah, kemudian kita memiliki variabel. Variabelnya ini disimpan di dalam tipe data bernama float. Kemudian pilihan. Nah, pilihan di sini kita masukkan ke dalam integer, teman-teman. Kemudian kita melakukan output lagi, teman-teman, untuk menampilkan masukan nilaian A. Kemudian melakukan input pada user menggunakan sin namanya. Kemudian ingat arahnya ke arah sana, ini tanda panahnya. Kemudian masuk ke dalam variabel A. Oke, kemudian cout lagi nilai B. Kemudian sin masuk ke B. Oke, kemudian melakukan cout lagi, ini untuk tampilan menunya aja teman-teman. Nah, kemudian melakukan opsi pilihan, kemudian sin, jadi pilihan ini masuk ke dalam pilihan integer ini. Kemudian switch case ini berguna untuk melakukan sebuah opsi teman-teman, jadi bisa berguna. Jadi kalian bisa menggunakan if else atau lain sebagainya. Di sini saya prefer menggunakan switch case. Nah, jadi di sini switch, kemudian berdasarkan ekspresinya dari sebuah pilihan, dari pilihan ini, kemudian case 1 itu jadi adalah angka 1 tadi itu, dan seterusnya. Case 1, case 2, case 3, case 4. Kemudian default itu artinya jika tidak sesuai dengan inputannya teman. Jadi artinya langsung break aja. Nah, oke, setelah itu langsung saja kita jalankan programnya teman untuk cek. Oke, kalkulator sederhana. Di sini saya ingin mengalihkan 6 sama 7. Nah, operasinya adalah perkalian. Angka 1 berarti angka masa ketiga. Jadi hasilnya adalah 42. Oke. Ya, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.